Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Tuntut kenaikan upah, ratusan buruh di Pelabuhan Merauke mogok kerja. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kota Jayapura meminta Panglima TNI hukum mati tentara pelaku mutilasi warga Nduga. Gubernur Papua, Lukas NMB, kembali muncul dan menyatakan sakitnya tidak pura-pura. Ratusan buruh pelabuhan bongkar muat di Merauke Selasa kemarin memblokade jalan masuk ke Pelabuhan Yosudarso menuntut kenaikan upah kerja. Blokade itu mengakibatkan aktivitas di pelabuhan lumpuh total. Para buruh menuntut kenaikan upah dari Rp150.000 ke Rp500.000. Kenaikan ini mereka nilai sesuai dengan kenaikan harga BBM saat ini. Ya, hari ini kemungkinan ada 400 lebih buruh yang sekarang ada demonstrasi di lapangan ini. Mereka minta kenaikan harga ongkos yang selama ini 150 mungkin bisa dinaikkan menjadi 400 kah atau 500. Untuk satu kali satu red ya. Oke, Pak, kalau seandainya tuntutan itu umpamanya ditawar atau tidak dipenuhi, apa tindakan selanjutnya dari pihak buruh ini? Ya kalau memang tidak dipenuhi ya terpaksa kita akan lanjut demo ya. Akan lanjut ya. Tapi kalau memang bisa dipenuhi ya kita akan berhenti sampai di sini. Sudah berapa lama Pak menikmati gaji yang segitu Pak? Sudah lama. Sudah 2018. Dari 2018 kita mulai jalan dengan harga itu. Yang 150.000 itu ya? Sampai yang sekarang ini. Oke. Memangnya 150 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan? Tidak cukup. Sekarang ongkos bensin naik, ongkos semuanya naik. Jadi kita semakin tertekan. Jadi kita minta kenaikan buruh agar bisa memenuhi kita punya pengeluaran rumah tangga. Kalau ini tidak dinaikkan, buruh mengancam untuk kita akan demo, kita akan mogok kerja dan kita akan demo lagi. Lebih besar daripada sekarang ini. Upah sebesar Rp150.000 untuk satu red bongkar muatan sudah berlaku sejak tahun 2018 lalu. Tidak puas memblokade jalan masuk pelabuhan, ratusan buruh ini kemudian mendatangi kantor KSOP Pelabuhan Merauke yang hanya berjarak 30 meter dari pintu masuk pelabuhan. Namun kedatangan buruh ini dihadang petugas dari KP3 Laut bersama Satpam. Buruh mengancam akan kembali memblokade jalan dan aktivitas di pelabuhan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa menuntut penyelesaian kasus mutilasi 4 warga. Mahasiswa meminta kejelasan dan keterbukaan soal proses kasus mutilasi di Timika. Sebelumnya, mahasiswa berencana bergerak dari kota Sentani menuju ke kantor DPRD Kota Jayapura. Namun karena tidak mendapatkan izin dari pihak keamanan, aksi mereka dihadang petugas gabungan TNI Polri. Kabak Ops Polres Jayapura AKP Erol Sudrajat mengatakan pihak keamanan melakukan penyekatan ini karena aksi demo ini tidak memiliki izin. Penyekatan ini juga dilakukan secara humanis agar menghindari bentrokan dengan massa. Mahasiswa yang ingin menyampaikan orasinya kurang lebih sekitar 80. Tujuan mereka ke AB Pura, namun kami melakukan penyekatan karena sampai saat ini kami belum menerima surat pemberitahuan di Polres. Untuk itu kami tidak mengizinkan mereka turun ke Jayapura. Terus untuk pelaksanaan penyekatan kita laksanakan secara humanis untuk kita menghindari bentrokan-bentrokan dengan mahasiswa karena yang mereka ingin sampaikan adalah tentang kasus yang terjadi di Timika. Ini mahasiswa dari STT Waterpos yang mereka ingin menyampaikan aspirasinya di Jayapura. Tuntutannya itu tentang kasus di Timika. Dan mereka ingin menanyakan tentang sejauh mana penanganan. Sudah kami jelaskan penanganan di sana tetap berjalan. Dan untuk pengawasan silakan awasi.
silakan berkoordinasi langsung dengan penyidik yang menangani supaya tidak salah persepsi nantinya. Jadi ingin bertanya langsung di penyidik yang langsung menangani, sedangkan yang untuk militer berarti kan ditangani secara langsung oleh militer. Selama tidak ada permintaan surat ke kita, ya syarat material syarat tidak memenuhi syarat kita tetap kita tidak izinkan. Karena tidak ada pemberitahuan ke kita, STP tidak ada. Tidak ada pemberitahuan ke kita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada STP ke kita. Sementara itu di kota Jayapura, puluhan mahasiswa asal Nduga juga menggelar unjuk rasa yang sama. Sambil membawa spanduk dan baliho, puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di lingkaran AB Pura. Mahasiswa meminta agar proses hukum terhadap para pelaku dilakukan secara terbuka, yaitu di pengadilan umum, sehingga diketahui oleh keluarga korban. Unjuk rasa mendapat kawalan ketat ratusan polisi. Ini yang sudah keempat kali yang dilakukan, dan rekan-rekan bisa lihat ya, semua bisa berjalan dengan kondusif. Ini karena semua komunikasi yang kita bangun bersama Korlap dan juga dari pihak TNI Polri yang mengamankan, dan juga dari Dewan DT Papua yang tadi bisa menerima aspirasi, dan semua bisa berjalan kondusif. Memang ada di kurang lebih yang kita datakan ada 4 titik yang yang menyampaikan aksi demo tersebut, yang mana memang semuanya ingin disatukan di AB Pura. Namun kami memperhatikan faktor-faktor keamanan dan juga faktor keselamatan yang berkaitan juga dengan pendemo dan juga masyarakat umum lainnya. Ada yang di Sentani, kemudian ada yang di Uncen atas, Uncen bawah, dan ada juga yang di lingkaran AB. Jadi semua terkonsentrasi semua di lingkaran AB. Jadi semua bisa berjalan aman dan kondusif. Dan berapa personil yang Jadi personil yang dilibatkan ini ada kurang lebih ada 800 personil yang kita bagi kurang lebih ada di 12 titik. Setelah berorasi, puluhan mahasiswa ini membubarkan diri dengan tertib. Renol dan Audi melaporkan dari Kabupaten dan Kota Jayapura. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tampaknya masih harus bersabar untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB. Lukas Selasa kemarin menyatakan tetap menolak untuk diperiksa KPK karena ia benar-benar sakit. Pernyataan Lukas disampaikan di depan publik untuk kedua kalinya. Ia mengaku sejak kecil jantungnya bocor dan harus rutin ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Selain itu, ia mengaku pernah terkena stroke dan saat ini sulit berjalan karena kakinya bengkak. Jantung saya bocor. Bertahun-tahun saya kecil sampai beroperasi kemarin. Operasi kemarin mereka putar ganti oleh jantung saya, operasi kembali, mereka perbaiki jantung, sekarang masih baik. Kita pemeriksaan untuk setiap hari saya rumah sakit. Mau pastikan jantung baik, karena saya bermasalah jantung, kaki banget terus. Dokter pribadi Gubernur Papua Anton Mote juga membenarkan kondisi Lukas NMB. Dari hasil pantauan dan pemeriksaan di laboratorium beberapa hari ini, kondisi Lukas tidak stabil. Dalam ruangan ini kami sudah menyiapkan tempat tidur, kemudian ada alat EKG, kemudian pasang monitor, beberapa alat penunjang lain, disisok, ada oksigen konsentrat. Sore ini juga kami akan melakukan beberapa pemeriksaan EKG ya. Pada sore hari ini, selanjutnya segera kami laporkan kepada dokter KPCP-nya di Singapura. Tim dokter menyarankan KPK memeriksa Lukas NMB di kediamannya di Koya Tengah. Tim kesehatan juga telah menyiapkan peralatan medis di kediaman pribadi Lukas. Hingga saat ini, ratusan simpatisan Lukas masih memblokade akses jalan masuk ke kediaman pribadi Gubernur Papua di Koya Tengah.
Mereka menyaring satu persatu orang yang ingin bertemu Lukas NMB. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan supporter dan aparat kepolisian menggelar aksi solidaritas atas tragedi Kanjuruhan Malang dengan menyalakan 129 lilin di tepi lapangan Stadion Mandala, Kota Jayapura. Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdhani Hidayat menyampaikan duka cita dan bela sungkawa atas tragedi yang menewaskan ratusan orang. Ia berharap tragedi ini tidak terulang kembali. Kami atas seluruh masyarakat Papua mengucapkan duka yang sangat mendalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang meninggal di Malang diterima amal ibadahnya, diterima di sisi Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Kita tahu bersama bahwa sepak bola itu ibaratnya sudah mendarah daging di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang tua, dari masyarakat kelas bawah sampai masyarakat yang ibaratnya yang sudah mapan. Kita juga berharap dan yang kita inginkan hal tersebut tidak terjadi di tanah Papua ini, apapun yang terjadi. Maka itu juga setiap kegiatan khususnya di Papua ini, kemudian pertandingan yang ada di Jayapura ini, kita selalu mintakan rempangnya, SOP-nya, dan lainnya. Jadi kita selalu cek 2 hari sebelumnya perizinannya sampai jumlah masyarakat yang antusias ingin menonton. Kita cek semua. Kita nggak ingin terjadi hal yang mungkin tidak kita inginkan, dan kita selalu berharap mudah-mudahan itu yang terakhir di Indonesia dan tidak akan pernah terjadi di tanah Papua ini. Lapangan Mandala sengaja dipilih menjadi tempat menyalakan lilin karena merupakan ikon sepak bola di Papua. Tragedi Kanjuruhan menjadi duka bagi persepak bolaan di tanah air dan dunia. Lebih dari 100 orang meninggal akibat kerusuhan di dalam stadion saat pertandingan Liga 1 antara Persebaya Surabaya melawan Arema Malang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sekelompok pemuda di Timika nekat mencuri kabel jaringan bawah tanah di Jalan Cendrawasih. Namun aksi mereka tertangkap basah warga yang kemudian melaporkannya ke polisi. Anggota Polsek Mimika langsung menangkap para pelaku yang tengah menggali tanah untuk menarik keluar kabel tersebut. Namun polisi tidak menahan para pelaku karena kabel yang dicuri merupakan kabel bekas milik PT Petrosi. Tadi dari penjagaan Polsek Miro mendapat laporan dari warga bahwa di bundaran Petrosi, samping kantor Petrosi itu ada sekelompok masyarakat yang mencari kabel. Kabel itu bekas proyek dari kantor Petrosi yang sekarang sudah tidak aktif. Namun lokasi tersebut akan dibangun taman dari pihak PU Pemda Timika. Kami dari patroli sudah mendatangi tempat tersebut, menghimbau kepada masyarakat bahwa untuk penggalian tersebut dihentikan karena bisa membahayakan bagi mereka yang menggali maupun merusak struktur dari kepadatan tanah tersebut. Jadi dari mereka menerima baik himbauan tersebut dengan langsung balik kanan ke rumah masing-masing. Namun untuk kabel yang mereka cari untuk malam ini tidak ada, belum sempat dibawa. Para pemuda tersebut hanya dinasihati agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Dari Timika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.
TNI memecat puluhan anggota karena disersi dan melanggar disiplin. Tindakan ini diambil karena perbuatan yang bersangkutan tidak bisa lagi ditolerir. Sebagian besar tentara tersebut berasal dari batalion dan rata-rata mereka disersi alias tidak kembali ke tempat bertugas setelah mengambil izin dan cuti untuk bertemu sanak keluarga. Pelanggaran yang di Merauke, kalau Satgas saya kira pelanggaran itulah pelanggaran yang terjadi saat ini, yaitu masalah disersi aja THT yang agak cukup tinggi, ya, disersi dengan THTI. Nah, itu rata-rata yang dilakukan oleh prajurit di batalion. Kebetulan saat ini mungkin karena kalau saya evaluasi itu ada semacam di dalam working ada 2 tahun yang lalu kita ada sistem zonasi. Jadi rata-rata tuh prajurit pribumi dengan sistem zonasi yang dulu, akhirnya rekrutmennya itu kita memprioritaskan orang pribumi, walaupun mungkin ada syarat-syarat tertentu akhirnya diminimalkan, yang penting ada keterampilan daerah. Nah, setelah dia jadi prajurit ini karena mungkin mentalnya juga kurang bagus, itu yang mengakibatkan dia sekarang banyak THTI. Saat dia cuti nggak kembali dari cuti. Ada berapa banyak jenderal itu? Waduh, kurang lebih ada sekitar 20-an orang. 20 orang ya? Ya. Itu dipecat langsung? Kalau dia disersi langsung otomatis pecat. Kalau masih ya? THT dia balik lagi kita proses dia hukuman. Kalau dia disersi lanjut nggak pulang kita 3 bulan udah langsung otomatis kita lakukan proses pemecatan. Disersi. Tingkat kematangan dan kedisiplinan anggota TNI menjadi pemicu banyak di antara mereka yang kabur dari tugas. TNI harus mengevaluasi sistem rekrutmen serta pola pendidikan yang lebih baik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tangannya. Oke. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire menggelar acara kenaikan pangkat di tempat yang tidak biasanya, yakni di kedalaman 15 meter di bawah permukaan laut di Pantai Lokbon, Samabusa, Nabire. Upacara kenaikan pangkat di dasar laut ini dipimpin Lanal Nabire Mayor Laut Dominikus Teju dan diikuti seluruh prajurit. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire, Mayor Laut Dominikus Teju mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pimpinan TNI Angkatan Laut atas dedikasi dan loyalitas prajurit. Upacara kali ini kita laksanakan di mana upacara ini di dalam air dengan tujuan untuk memberikan penghargaan dan kebanggaan kepada prajurit dan PNS di lingkungan Pangkalan TNI Angkatan Laut, serta mengembangkan wisata dan olahraga perairan di Kabupaten Nabire, serta memberikan motivasi bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Nabire untuk bergabung serta membangun olahraga perairan dan pariwisata di Kabupaten Nabire. Mantan pasukan Kopaska ini menambahkan upacara kenaikan pangkat yang berlangsung di bawah laut agar para prajurit lebih giat berlatih dan belajar olahraga bawah air. Audi melaporkan dari Nabire, Papua. Pemkab Merauke memutuskan menaikkan tarif angkutan kota menjadi Rp7.000 sekali jalan untuk penumpang umum dan Rp5.000 untuk anak sekolah. Tarif baru angkot ini disambut baik sopir angkot di Merauke. Walaupun sebagian dari mereka mengaku tarif tersebut belum sesuai dengan kenaikan harga BBM saat ini. Abi, salah satu sopir angkot di Merauke, mengaku terpaksa menerima putusan tarif baru karena harus tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapkan untuk tarif angkot kan 7.000 untuk per satu kepala. Nah, kalau untuk Anda sebagai sopir Pak Abi, apa tanggapan Anda, cukup atau seperti apa? Ya kalau kita mau bilang cukup pun kita tidak bisa berbicara mengatakan diadu sama pemerintah. Memang ya bagaimana kemudian? Cukup. Cukup ya. Tapi artinya wajar, itu wajar dengan biaya operasional, wajar ya? Ya secukupnya itu sudah, karena kita ini diatur sama pemerintah.
Jadi ikut saja. Ikut saja. Oke. Ada yang diatur pemerintah kita jalani. Kita ya wajar-wajar saja, karena itu kan sudah kita hitung dengan anak sekolahnya. Kalau anak sekolahnya berapa sekarang? Anak sekolah kan sekarang tarifnya 5.000. 5.000 ya? Ya. Untuk orang dewasa kan 7.000. Itu sudah normal, untuk kita sudah normal. Cuman sekarang permasalahannya kita sekarang BBM-nya antri terus. Antri terus ya. Sampai kapan kita mau antri terus kayak begini? Waktunya jam-jam begini harusnya kita narik, mencari. Tapi jam-jam begini kita harus menunggu lagi BBM lagi. Biasa sampai berapa jam menunggu begini? Biasanya karena sampai ini sudah jam 9, karena sampai jam 10. Baru narik dapat ya. Jadi dapat penumpang berapa, Jadi Pak? kalau hitungan kita kalau 7.000 memang sebenarnya sudah tarifnya sudah pas. Cuman masalahnya di BBM. Iya, Kadang ya. kita pulang juga ya Harus antri ya. harus ngantri lagi. Jadi ibaratnya kita mencari seharian ya Habis untuk BBM sama untuk store. Untuk kita punya kepentingan di rumah mungkin beli sayur apa kadang-kadang kurang. Tapi kalau dengan 7.000 ini masih kurang juga? Kalau dengan 7.000 kalau menurut saya sudah pas. Cukup ya. Cukup, cuman masalahnya sekarang BBM saja. BBM ini ya. Berapa Kenapa harus penumpang, diantri Kak, terus? satu hari biasa dapat? Kalau ramenya tuh kita ya lumayan lah, bisa bawa pulang uang saya sekitar 50-an lah. Setelah tuntutan kenaikan tarif dipenuhi, sopir angkot di Merauke meminta Pemda agar menyediakan BBM lebih banyak, sehingga para sopir angkot ini tidak harus mengantre berjam-jam di SPBU karena akan menggerus pendapatan mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk kedua kalinya, sidang terhadap 13 nelayan asal Merauke di Papua New Guinea kembali ditunda. Seperti diketahui, 13 nelayan tersebut ditangkap karena memasuki perairan Papua New Guinea. Pemda Merauke merasa kecewa atas penundaan ini karena proses persidangan akan menjadi lama. Wakil Bupati Merauke Ridwan menduga sepertinya jaksa di Papua New Guinea sengaja menunda persidangan untuk mengubah jeratan hukum bagi nelayan. Ini batal ini bukan kekurangan atau kesalahan dari kita, tetapi jaksa penuntut umum itu mengalihkan dakwaan itu bukan pelanggaran perairan, pencurian ikan tidak, tetapi pelanggaran untuk memasuki daerah terlarang. Dan ini agak lebih berat itu. Agak lebih berat ya. Hukumannya itu kayaknya. Rencananya kapan untuk kelanjutannya sidangnya, Pak Wakil? Ya, kemarin kita koordinasi itu tunggu kesiapan mereka, nanti baru kita sampaikan. Kita selalu koordinasi dengan kepala balai perbatasan provinsi maupun dari direktur dari Jakarta, direktur pelindung NA di luar negeri. Lalu sampaikan kita koordinasi terus, ada perubahan-perubahan. Tapi yang jelas warga kita itu betul-betul diusahakan perlindungannya secara hukum maupun secara fisik. Karena selalu ada pendampingan, bahkan penerjemah juga kita siapkan. Kalau kemarin ada pihak-pihak yang bilang di medsos itu warga kita tidak diperhatikan, itu salah besar. Salah besar. Nah, kita koordinasi terus dan ada bukti-bukti foto-foto kalau mereka itu diurus. 13 ABK asal Merauke sudah siap menjalani sidang di Papua New Guinea dan pemerintah Indonesia sudah menyiapkan pengacara bagi nelayan termasuk juru bicara dan penterjemah. Ke-13 ABK ditangkap 22 Agustus lalu karena memasuki perairan Papua New Guinea. Pihak berwenang Papua New Guinea juga menembaki kapal karena berusaha melarikan diri sehingga menyebabkan salah satu nahkoda kapal meninggal dunia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan tentara dan polisi mendonorkan darah mereka untuk membantu sesama. Aksi donor darah ini diselenggarakan di Markas Lantamal 11 Merauke. Kegiatan ini merupakan kegiatan sosial yang dilangsungkan dalam rangka HUT TNI yang jatuh pada hari ini. Dan Rem 174 Merauke Brigjen Resa Pahlevi mengatakan seluruh hasil donor darah ini akan disumbangkan ke PMI Merauke yang hingga saat ini masih kekurangan stok darah akibat permintaan yang tinggi. 200 itu diharapkan semuanya. 200. Nah, untuk sasarannya nanti di hasil dari donor darah ini dikemanakan? Yang jelas kalau kita serahkan itu yang menggunakan adalah PMI. PMI bagaimana dia menggunakan dibagi kabupaten-kabupaten tertentu ya itu PMI. Kita hanya mendonorkan saja. Siap. Ya.
yang tahu penggunaannya adalah Mabes TNI. Selain donor darah, TNI juga akan menggelar bakti sosial guna meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi serta kenaikan harga BBM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.